Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar aplikasi barisan ya. Sebelumnya kan kita udah belajar konsep sama beberapa sifat-sifat tentang barisan aritmatika sama geometri kan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa bersama. Ya, selesai. Ya, absen dulu ya. Oke, Bu, siap. Anissa Azizatul Jannah, Hadiroh. Siti Nur Hasanah, ada nggak? Izin, Bu. Ya. Terus Nur Istiqomah, Hadiroh. oke. Berarti ada yang izin ya, satu ya? Iya. Nah, karena kita sebentar aja ya materi hari ini. Soalnya kemarin kita udah banyak bahas tentang deret aritmatika sama geometri. Jadi untuk aplikasinya kita sebentar aja. Ini udah saya suruh tadi ketua kelasnya Mbak Nur Istiqomah ya. Sudah saya suruh tulis keterangan-keterangan istilah-istilah yang bakal muncul di aplikasi barisan. Nah, jadi terima kasih Mbak Nur Istiqomah sudah mempersiapkan tulisannya sama sudah mempersiapkan laptop saya. Nah, saya tunjukin slide-nya ya, slide PowerPoint-nya. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Nah, jadi untuk materi pertumbuhan sendiri itu, nah ini tuh adalah kompetensi dasar sama indikatornya ya. Jadi kompetensi dasarnya yang utama itu menyelesaikan masalah kontekstualnya yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, sama aminitas. Jadi di aplikasi barisan sendiri itu yang utama itu ada 4 ini. Nah, indikator yang saya ingin capai, yang kita harapkan kita semua bisa capai itu mampu menentukan nilai pertumbuhan serta menyelesaikan konsep pertumbuhan, juga peluruhan, bunga, sama aminitas ya. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan sendiri itu bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contohnya perkembangbiakan bakteri sama pertumbuhan penduduk. Nah, ini rumusnya pertumbuhan ya. Keterangannya udah ditulisin di sini. Jadi, untuk pertumbuhan aritmatika sendiri kita gunakan MN. Apa itu MN? Jumlah nilai suatu objek setelah N waktu. Ya, jadi setelah N waktu tersebut itu jumlah nilai objek itu berapa gitu loh. Jadi kan pertumbuhan itu bertambah. Nah, setelah bertambahnya suatu objek tersebut pasti berubah dari nilai awalnya yang lebih rendah gitu kan. Nah, untuk aritmatika sendiri itu artinya penjumlahannya itu sifatnya berjumlah-jumlah gitu. Sedangkan kalau untuk yang geometri sendiri itu sifatnya bertambahnya itu kali lipat gitu. Nah, ini ada contoh soal ya. Saya bacakan. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2010 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapa gaji yang diterima Elsa pada tahun 2016? Nah, coba ditentuin mana M0-nya, mana B-nya bedanya, terus mana jangka waktunya. M0-nya itu 3 juta. Ya. B-nya 200. Dan Nah. N-nya itu berarti berapa? dari tahun 2016 dikurangi 2010. Nah, berapa? 6. Ya, betul.
Jadi nanti kalau udah ditentuin apa yang diketahui, nah kita bisa nyari yang ditanyakan, yaitu M-nya, M6-nya, kan jangka waktunya tadi kan 6 tahun kan. Nah di sini nanti kita bisa masukin ke persamaan yang aritmatika, seperti itu ya. Nah kita langsung ke yang selanjutnya, peluruhan. Nah indikator sama kompetensi dasarnya sama ya, cuma bedanya ini peluruhan. Ada yang ditanyain sampai sini? Belum. Nah, peluruhan itu berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Jadi sama kayak pertumbuhan, cuma bedanya kalau pertumbuhan itu bertambah, kalau peluruhan itu berkurang. Kayak misalnya itu penurunan nilai jual mobil, atau mungkin gas karbon gitu kan. Kalau gas karbon itu kan dari munculnya dulu baru semakin sedikit karena bercampur sama udara kan, itu masuknya ke peluruhan. Kalau nilai jual mobil sendiri itu masuknya yang aritmatika, kalau yang tadi gas itu masuknya itu ke geometrinya ya. Nah contohnya nih, untuk contohnya itu sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, berapakah harga mobil setelah dipakai selama 4 tahun? Coba ditentuin apa yang diketahui. M0. M0-nya 200 juta. ya, terus untuk persentase berarti apa? I. Iya, I-nya 20% ya. Terus 4 tahun N-nya. betul. Nanti kalau udah tinggal dimasukin ke rumus kayak tadi. Nah di sini perlu diperhatiin ya. Jadi ini tuh kan pakainya yang mana sih, ini rumus apa yo? Nah ini tuh pakainya rumusnya yang geometri ya ternyata. Iya. Ya kalau pakai rumus yang geometri berarti kalau nilai jual mobil itu geometri, karena tergantung soalnya juga. Jadi kalau misalnya selama 4 tahun itu kan berkala kan ya per tahun, jadi pakainya yang geometri. Tapi kalau pakai aritmatika itu seringnya yang enggak bertahun-tahun gitu. Jadi bulan itu kan masih bertahap dan konstan kan ya, masih jangka waktunya itu enggak terlalu jauh. Terus ini yang perlu diperhatiin itu pada pangkatnya ya. Jadi kalau udah 1 dikurangi prosentasenya nanti baru dipangkatin. Jadi jangan satunya dipangkatin dulu terus I-nya baru dipangkatin gitu, nanti hasilnya beda. Dia mau ditanyain sampai sini? Belum. Oke. Untuk yang berikutnya itu tentang bunga ya. Ada yang tahu bunga itu ada berapa jenis? Ada berapa yuk? 2. Ya betul. Apa aja? Yang tahu dapat nilai nih? Aku. Ya apa? Tunggal sama majemuk. Ya betul. Oke. Nah jadi bagaimana cara menghitung bunga saat kita meminjam ataupun menabung di bank? Ya, kalau menabung di bank itu pasti dapat bunga kan ya. Kalau yang bukan syariah, ya syariah dapat nggak sih? Sedikit. Ya kan. Untuk kompetensi dasar indikatornya sama ya. Nah untuk definisi bunga sendiri itu jasa yang dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi bunga itu atas persetujuan bersama. Jadi walaupun di bank itu kan ada persetujuan dari surat waktu kita pertama daftar, nyerahin KTP dan sebagainya kan. Jadi ada bunganya itu karena sudah melalui persetujuan sama kita sendiri gitu. Nah untuk bunga tunggal sendiri itu bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya itu berbanding senilai dengan besar modal. Jadi bunga tunggal itu timbul setiap akhir jangka waktu ya. Jangka waktunya itu sudah ditentuin dari awal gitu. Kalau bunga majemuk sendiri itu diberikan berdasarkan modal awal diakumulasikan
bunga pada periode sebelumnya. Jadi misal kalau yang majemuk sendiri itu kita modal awal 2 juta, misal kita udah keluar uang 2 juta, terus bulan berikutnya kita dapat bunga. Nah, bunganya itu ditotalin sama modalnya kita. Buat bulan berikutnya lagi yang dipakai bukan modal awal yang pas kita bayar 2 juta itu, tapi modal awal yang sudah ditambahin bunga sebelumnya, itu jadi modal awal buat tahun berikutnya gitu. Buat bulan berikutnya. Nah, buat rumusnya sendiri ini ya bisa dicatat dulu. Ya, udah selesai nulisnya? Udah. Lanjut ya, aku contoh soal ya. Kayak tadi. Ini contohnya itu tentang bunga ya. Adelia meminjam uang sebesar 800.000 dan harus mengembalikan setelah 1 bulan sebesar 1 juta. Berapa persen bunga tunggal atas hutang Adelia? Nah, di sini berarti diketahui uang pinjamannya berapa? 800.000. Ya. Lalu setelah 1 bulan jadi 1 juta. Nah, ini berarti apa? Ya. Nah, per bulan berapa persen kah bunga tunggal atas hutang Adelia? Berarti yang mau dicari apa? Iya, betul. Nah, jadi ini tinggal dimasukin ke rumus I persennya itu. Ini dicari dulu ya berapa bunganya gitu loh. Jadi setelah 1 bulan jadinya kan 1 juta kan, tadinya itu 800.000 berubah jadi 1 juta setelah 1 bulan gitu. Berarti ini harus dicari bunganya dulu kan. Nah, bunganya itu berarti berapa? 800.000 1 juta dikurangi 800.000. Nah, jadinya kan 200.000. Nah, jadi I persennya itu 200.000 dibagi 1 juta. Modal yang udah MN-nya ya. Nah, setelah itu baru per tahun. Nah, yang dicari itu kan per bulan kan? Bulan. Nanti setelah selesai ketemu yang per tahun berapa, dibagi 1 tahun itu berapa bulan? 12. Ya, jadinya dibagi sama 12. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum. Nah, ini kalau ini itu untuk yang dimana semua hampir sama ya, cuma bedanya di sini tuh nggak ada T-nya, adanya langsung I. Nah, ini contoh soalnya. Cuma kayak tadi kan ini berlipat-lipat terus, jadinya kan nilai akhirnya itu ditentuinnya itu pakainya pangkat ya, kayak geometri gitu. Kalau tadi kan mirip kayak aritmatika kan. Nah, yang berikutnya itu ada anuitas. Nah, untuk kompetensi dasar sama indikatornya sama ya. Anuitas itu rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau diterima pada tiap akhir periode sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan. Ya, coba dibaca Mbak Anissa. 1. Besar pinjaman, 2. Besar bunga, dan 3. Jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Ya, betul. Jadi ini besar pinjamannya berapa, sama kayak modal awal kayak yang sebelumnya ya. Terus bunganya berapa, sama jangka waktu, sama kayak tadi ini ya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa dituliskan ada 3 ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan besar bunga akhir periode, kita pakai rumus yang ini. A di sini itu anuitas ya. Jadi ada 2A di sini ya, angsuran sama anuitas. Kalau misalnya yang ditanyain angsuran, kita bisa simbolin A angsurannya itu AM gitu.
Tapi yang dimasukin ke dalam sini itu anuitasnya. Jadi kalau anuitasnya udah diketahui, otomatis di sini muncul gitu. Nah, kalau misalnya mau dicari anuitasnya, berarti yang udah diketahui itu bunga sama angsurannya. Bunga sama angsurannya udah diketahui, jadi baru nyari anuitasnya sisa hutang. Pada akhir periode juga beda ya, pakainya MN. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, ada satu soal, ini bisa dicari dengan besar angsuran, bunga, sama sisa hutang gitu. Ini udah diketahui anuitasnya. Nih, anuitas tahunan sebesar 4 juta kan. Jadi kalau udah diketahui anuitasnya itu bisa dicari besar angsuran, bunga, sama sisa hutangnya. Tapi kalau misalnya anuitasnya belum diketahui, harus dicari dulu besar angsurannya sama bunganya berapa, dan itu pasti udah ada di soal besar angsuran sama bunga gitu. Nah, kalau misalnya bunganya nggak ada, adanya kayak yang tadi bunga majemuk sama bunga tumbal, komponen-komponen yang di dalam rumusnya, baru nyari bunganya dulu, baru dimasukin ke anuitasnya, seperti itu ya. Jadi antara bunga sama anuitas itu saling terkait loh, jadi kayak apa ya, saut menyaut gitu, Berkesinambungan. ya, kesinambungan. Seperti itu ya. Ya, sampai sini kita selesai ya pertemuan hari ini, bahas materinya. Nah, nanti ini saya tuliskan tugas, terus kalian bisa diskusi atau jawab masing-masing. Nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Terus nanti kalian jawab aja jawabannya kalau saya tanya. Nggak usah maju ke depan. Ya, untuk soalnya yang saya tulis cuma nomor 2 ya, biar menyingkat waktu karena udah ditunggu. Jadi nomor 1 saya bacakan ya. Tulis, jelaskan dan berikan contoh persoalan tentang pertumbuhan dan penurunan. Nah, yang ini itu ditulis aja ya. Nanti saya lihat setelah dikumpulkan aja. Terus yang nomor 2 itu ya, bisa dilihat ya. Ya, silakan ditulis. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 2 udah kan? Nah, untuk nomor selanjutnya itu, sebuah industri rumah tangga beroperasi pada tahun 2012. Membeli mesin produksi seharga 100 juta rupiah ya. Namun harga mesin menurun 100% setiap tahun. Nah, tentukan harga mesin pada tahun 2014. 1%. 1% setiap tahun. Tentukan harga mesin pada tahun 2014. Lalu harga mesin pada tahun 2020. Jadi ini ada 2 ya. Pertama ditentuin dulu dari tahun 2012 ke 2014. Kemudian yang dari 2012 itu ke 2020. Terus yang terakhir, hutang sebesar 1 juta akan segera dilunasi dengan anuitas sebesar 125.000 per bulan. Dengan suku bunganya itu 2% sebulan. Maka hitung besarnya angsuran kelima. Ya. Ya, kalau udah saya beri waktu tadi 10 menit ya. Apa 5 menit ya? Buat baca album? Iya. 5 menit? Iya, bisa nggak? Ya udah, 7 menit deh. Kapan ya? 10 deh, Bu. Ya udah 10.
Ya udah nyampe nomor berapa? 1. Udah nyampe nomor 1. Oke. Ya udah nyampe nomor 3 ada nggak? Belum ada ya? Ya sudah. Kalau misalnya yang pangkatnya tinggi-tinggi, bisa itu ya, pakai kalkulator ya. Udah bawa HP kan? Biasanya kamu nggak bawa HP sih? Keluarin HP-nya. Udah buat beragam. Sudah. Iya. Biasanya kan ini pangkatnya udah gede ya Bu. Iya. Jadi kalau pangkatnya besar tuh, kalian sebagai siswa ya, baiknya nyediain kalkulator yang saintifik loh sih. Itu pasti kepakai banget kalau kalian masuk jurusan yang mikirnya pakai angka nanti kalau misalnya udah jadi mahasiswa ya. Pasti kepakai banget. Oke. Terima kasih Bu atas sarannya. Terima kasih. Tapi emang harganya mahal sih. Di Shopee ada yang Iya banyak di Shopee itu. berarti ada yang mahal sih. Kalau di Shopee ada Saya 30 ribuan. Iya ada. Cuma itu biasanya cepat rusak karena baterainya sih. Kalau misalnya yang pengen awet itu pakai brand enggak itu ya, enggak sponsor ya, maksudnya apa enggak nge-branding ya, tapi pakai Casio itu biasanya awet banget. Sekarang udah canggih banget malah modelnya. Ya bisa dilanjut aja ini. Maksudnya untuk kan tadi Iya enggak dikasih. Iya enggak. Yang penting punya. Ya. Apa-apa Bu? Iya nggak apa-apa. Kan ini kan dadak. Saya udah ngasih tahu minggu kemarin buat ngerjain soal kayak ini paket besar jadi ya udah. Sudah Bu ini. Sudah. Ya. Saya cek ya. Nomor 1 jawabannya apa? Panjang ya. Dan nggak jadinya tadi kan suruh kumpul ya. Jadi nomor 2 langsung. Nomor 2 jawabannya berapa? 1.944.000. Ya. Apa itunya? Satuannya. Jiwa. Ya betul. Karena jumlah penduduk, kalau penduduk itu jiwa ya. Nyawa. Nah, kalau yang nomor 3 jawabannya apa? 92.274.469 rupiah. Ya itu yang tahun berapa? Tahun 2020. Ya betul. Kalau yang 2014 nya berapa? Ketinggalan. Ketinggalan? Enggak. Ini belum ditulis di sini. Kayaknya dicari. 98 juta 10.000 rupiah. Ya. rupiah, jangan lupa. Kalau yang terakhir nomor 4. 113.655,378 Rupiah. Betul. Ya udah pada paham semua ya. Insyaallah Bu. Oh iya. Ya udah kita akhiri pertemuan kali ini aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang apa ya? Dia tahu nggak? Iya betul. Ini udah belajar ya. Benar. Tadi mau bilang rajin. Lihat apa isinya aja. Pintaran ya udah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuris, nanti ini dibawa ke kantor ya? Ibu, Pokoknya sih jangan lupa dihapus. Ibu.